Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau kasih tip kepada teman-teman bagaimana membentuk kemampuan burung untuk melakukan aktivitas tertentu dengan waktu tertentu yang disebut juga dengan stamina ya. Membentuk stamina itu bagaimana? Teman-teman, umbaran adalah cara yang efektif untuk supaya burung kita itu tidak gampang capek, burung kita itu punya nafas panjang. Jadi saat dilombakan, burung itu bisa kerja dengan durasi yang panjang dan tidak ngetem lah, istilahnya seperti itu. Nah cuman masalahnya kalau teman-teman lokasi rumahnya atau teman-teman tuh tidak bisa mengupayakan adanya umbaran. Gimana nih caranya? Cara lainnya gimana? Sedangkan teman-teman mempunyai burung dengan dia punya kemampuan sebenarnya, dia punya kualitas, hanya saja masalahnya di stamina. Cuman rumah itu nggak memungkinkan untuk diadakan umbaran. Nah, cara lain yaitu dengan jemur kerodong teman-teman. Sebenarnya dengan penjemuran lama itu kan sudah banyak lah ya orang itu yang paham kalau burung dilatih fisik dengan penjemuran yang lama, maka itu juga burung nanti itu punya stamina yang bagus gitu. Hanya saja kan kalau dijemur langsung terpapar sinar matahari itu juga dirasa bagus tapi tidak efektif. Karena satu sisi burung oke lah kerja bagus, tapi di sisi lain pasti fisik yang bermasalah. Yang jelas itu di bulu ya, seperti itu. Nah teman-teman, solusinya yaitu jemur kerodong. Kalau kita fungsinya untuk supaya burung punya nafas panjang, stamina yang bagus, tenaga yang bagus gitu ya. Jadi jemur kerodong ini tidak disemprot air. Artinya jemur kerodong dalam keadaan kerodong itu kering. Nah untuk waktunya sendiri teman-teman, di video sebelumnya saya mengatakan aman untuk diberikan dengan jangka waktu yang lama ya. Biasanya yang saya lakukan untuk burung-burung yang usianya masih dikatakan muda, itu saya kasih itu dari pagi teman-teman sampai nanti jam 12. Dengan kalau di tempatku ini kan, mungkin di tempatku dengan tempat teman-teman hampir sama aja ya. Bulan ini kan masih kemarau teman-teman ya. Untuk panas sendiri itu sekitar 35 derajat Celcius ya untuk siang hari. Nah dengan panas seperti itu aman teman-teman. Kita berikan dari pagi sampai jam 12 itu aman. Nah kebetulan untuk saya olah burung ini kan beda dengan burung yang sebelumnya. Kalau burung yang sebelumnya itu sudah saya gantangkan dan alhamdulillah kerja bagus, power bagus ya, volumenya bagus. Nah yang ini kan selanjutnya nih teman-teman, ini adiknya si Diesel Reborn ya. Kalau kemarin udah lulus, udah juara gitu ya. Nah sekarang giliran yang ini, saya upayakan yang ini. Nah biasanya kalau untuk si burung sebelumnya nih teman-teman, saya tempatkan kan di samping rumah. Dimana di samping rumah itu matahari datangnya dari timur. Saat lebih dari jam 12 siang itu sudah redup gitu ya. Karena ada di samping rumah gitu teman-teman. Nah saya tidak ambil burung itu. Saya biarkan burung itu sampai nanti sore saat saya memberikan jangkrik. Ya artinya apa? Dia kena panas itu dari pagi sampai jam 12 siang. Itu teman-teman ya. Nah kalau untuk burung yang sudah dewasa itu pun juga udah aku bahas ya. Seperti mana yang di belakang rumah. Itu dari pagi sampai sore. Dan itu aman. Supayanya aman nih teman-teman, yang perlu teman-teman catat ya. Ini juga kadang-kadang nih teman-teman kalau lihat video itu kan hanya sepatah-patah aja. Jadi oh manfaatnya bagus ya, jemur kerodong hanya itu aja gitu ya, nggak terus sampai tuntas. Jadi yang harus
teman-teman perhatikan untuk jemur kerodong itu teman-teman, supaya burung itu tidak ada masalah ya nantinya dehidrasi berat dan sebagainya. Maka teman-teman harus perhatikan betul untuk kerodong ini, jangan ditutup rapat ya. Nanti saya kasih contoh lah. Oke teman-teman, ini adalah solusi bagus ya, tetapi yang perlu teman-teman perhatikan yaitu bagaimana caranya. Nah, jangan sampai timbul masalah ya. Ingat nih teman-teman, kerodong itu harus dibuka seperti ini agar sirkulasinya bagus ya untuk udaranya. Jadi burung tidak sulit untuk bernapas, walaupun dia nanti ada hawa panas pun juga dia tetap aman. Terus untuk air minumnya, tuh air minum tuh tetap aku kasih ya. Ya ada air minum, terus ada furnya juga. Fur itu tetap dikasih. Kan ada yang beranggapan tuh, Om nanti kalau dikasih air minum takutnya burungnya serak, karena untuk air itu sendiri kan juga akhirnya nanti hangat gitu ya. Itu nggak masalah teman-teman. Jadi antara suhu tubuh dan air itu kan nggak beda jauh ya. Beda ceritanya itu kalau pas dia panas-panasnya, terus mungkin habis dijemur gitu ya, langsung teman-teman kasih air minum, air minumnya dingin, itu malah yang akan bikin serak. Tetapi kalau seperti ini, pengalaman saya berpuluh-puluh tahun teman-teman, saya itu mengenal murai batu itu sejak saya masih SMP. Itu aman ya. Mana yang bikin burung itu serak, mana yang tidak bikin serak suara, itu saya sudah amati ya. Dan khususnya untuk jemur kerodong seperti ini itu aman ya, tetap dikasih air minum, tetap dikasih makan. Nah sekarang untuk usia berapa aja yang bisa diterapkan jemur kerodong? Untuk usia taruhlah trotol teman-teman ya. Alasannya mungkin karena teman-teman kebetulan punya trotolan banyak ya, entah itu teman-teman itu dari peternak ataukah teman-teman memang beli trotolan banyak untuk dicetak, mau diolah nantinya kalau jadi burung bagus kan bisa jadi duit ya. Teman-teman silakan bisa dikasih jemur kerodong, itu cuma sebentar kalau untuk trotolan, karena pengertiannya trotolan itu tidak untuk settingan. Mungkin teman-teman kasih jemur kerodong itu dengan alasan supaya dia suhu tubuhnya tetap hangat ya, artinya itu kan tidak lama, mungkin paling lama 1 jam gitu ya. Dan memang saya kan tidak sarankan untuk trotolan lama-lama dijemur ya, apalagi langsung terpapar sinar matahari, itu jelas kurang bagus teman-teman ya. Benar, memang burungnya siset gitu ya, semua burung kalau dijemur juga siset. Tetapi kan kalau di burung trotolan sudah aku bahas ya, kalau dia itu diberikan penjemuran lama pasti akan bermasalah dengan masa mutasi dia. Banyak orang-orang yang akhirnya gagal atau ya paling tidak terlambat lah dalam mutasi. Nanti kasusnya tetap urusannya bulu, biasanya seperti itu. Itu untuk trotol. Jadi kalau untuk trotolan bisa dijemur kerodong hanya saja sebentar, yang fungsinya untuk menghangatkan. Terus kalau untuk pastol, kalau pastol itu waktunya yang biasa saya terapkan itu dari pagi sampai jam 12. Ya, dari sejak dia kena sinar matahari sampai jam 12. Sesekali saya berikan dia itu penjemuran langsung terpapar sinar matahari ya, sebelum dijemur kerodong. Itu yang fungsinya namanya sinar matahari itu teman-teman sangat bermanfaat ya untuk tubuh, supaya itu kan untuk ya metabolis dia iya, terus penyerapan vitamin D juga iya. Burung pastol itu juga kan masih dalam pertumbuhan juga gitu ya teman-teman. Nah kalau untuk burung dewasa itu seharian ya dijemur kerodong itu aman. Aman atau tidaknya kembali lagi seperti mana yang sudah saya katakan, teman-teman harus pantau dulu sebelum teman-teman
memberikan waktu lama ya pada burung yang dijemur kerodong. Diamati dulu burungnya, burung itu gelisah atau tidak, burung itu seperti mana burung yang dehidrasi berat atau tidak gitu ya. Kalau dia tidak gerabakan, dia tidak ngos-ngosan, kalau cuma mangap sih wajar teman-teman. Bahkan burung tidak dijemur pun saat kita berikan settingan tinggi itu biasanya juga sebagian burung ada yang mangap. Satu contoh seperti mana diberikan hongkong yang banyak gitu ya. Walaupun tidak jemur, itu juga sebagian burung itu ada yang dia mangap-mangap gitu teman-teman ya. Mangap karena suhu tubuh meningkat dan burung itu tidak bisa keringetan. Burung itu bisa membuang hawa panas itu kan dengan cara dia menguap. Dia mangap itu menguap teman-teman untuk ya karena dia nggak bisa keringetan. Gitu ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu teman-teman. Mudah-mudahan burung teman-teman tambah bagus ya. Tambah staminanya. Dan kasus-kasus burung yang mainnya hanya di awal, tengah-tengah kendor, habis tenaga, burung ngetem, mudah-mudahan terpecahkan dengan solusi ini.